Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Sinta Mayang Alifiana, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, disimak baik-baik ya. Otak adalah salah satu organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel-sel saraf yang saling berhubungan. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut membran otak atau meninges, dan tulang tengkorak, dan terhubung ke sumsum tulang belakang. Bersama dengan saraf tulang belakang, otak bertindak sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat, atau SSP. Sistem saraf ini kemudian bekerja dengan sistem saraf tepi untuk memberikan kemampuan manusia melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, bernafas, makan, dan minum. Bagian dari otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, yang kedua, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama ada big brain atau cerebrum. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak. Cerebrum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Hemisfer yang tepat berfungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, dan otak kiri, otak mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebral disebut korteks cerebral. Bagian ini adalah area otak di mana sel-sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps adalah sistem saraf yang mengontrol aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sembunyikan sel-sel saraf atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal yang mengontrol gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua, lobus parietal mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, lobus temporal yang mengontrol rasa pendengaran, memori, dan emosi. Dan yang terakhir ada lobus occipital yang mengontrol fungsi penglihatan. Selanjutnya, ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar, di bagian belakang otak, tepat di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 hemisfers. Otak kecil bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Selanjutnya, batang otak. Stem brain adalah bundel jaringan saraf di pangkal otak. Ini berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat regulator gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan wajah, pendengaran, dan keseimbangan otot. Bagian penting lainnya dari otak selain 3 struktur utama di atas, ada bagian otak lain yang tidak kalah pentingnya,
Yang pertama ada cairan cerebrospinal, yang kedua meninges, yang ketiga corpus callosum, yang keempat thalamus, dan yang kelima hipotalamus. Karena itu, fungsi otak yang rumit dan canggih, sampai sekarang kemampuan dan fungsi otak tidak sepenuhnya diketahui. Itulah alasan mengapa masih banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fungsi masing-masing bagian otak. Untuk menjaga kesehatan otak, Anda disarankan untuk berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, memperhatikan kemampuan otak dengan latihan otak, menjaga tekanan darah dan kadar gula, serta kolesterol, dan menghindari minuman yang beralkohol. Selain itu, Anda juga perlu secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter untuk memantau fungsi dan kondisi kesehatan otak. Ini penting loh, agar kelainan otak dapat dideteksi dengan cepat dan ditangani lebih awal, sebelum menyebabkan gangguan fungsi otak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.